Mana jurus andalan lo? Rahayu Utomo. Rahayu Utomo. Cepet. Rahayu Utomo, kepanasan nggak? Kasih ke gue. Ada apa? Gue udah bilang, suruh nyokap lo pakai celemek sama masker baru boleh pegang anak gue. Kalau sampai Rahayu Utomo ketularan penyakit kampungan dari mereka, gimana coba? Gue udah cek kesehatan, gue nggak sakit. Tangan gue juga udah dicuci. Orang kampung itu banyak virusnya, emangnya ya cukup cuma cuci tangan aja? Gue harus semprot disinfektan beneran. Mata gue nih. Semprotin lagi, banyakin. Gue gak mau Rahayu Utomo kena penyakit kampungan dari lo. Udah, cukup. Mah, lo juga sih, bukannya udah gua beliin celemek? Tadi gue lihat Rahayu Utomo hampir aja kena air panas, makanya gue buru-buru. Baru juga gue gendong sebentar. Di rumah juga lo harus lebih sering jagain anak. Kenapa? Lo nyalain gue ya? Arum Ayu Ningtyas, bukan maksud dia gitu. Lo minggir deh. Orang tua gue kan pebisnis. Dulu keluarga lu cuma ngasih mahar 30 juta. Beli rumah sih saja gak sampai 200 meter. Gue tetap nikah sama lo. Ngomongin itu lagi? Kenapa? Kalau aja keluarga lo gak miskin sampai gak bisa bayar ART, gak harus nyuruh si tua bangka ini buat urus gue, hidup gue pasti gak seberat nih. Arum Ayu Ningtyas. Lo lihat sendiri. Gue juga nggak santai-santai. Gue kerja, urus anak juga, tidur aja nggak pernah nyenyak. Udah, cukup. Kalau Arum Ayu Ningtyas nggak mau nerima lo, mending lo balik aja ke kampung. Nak, setengah hidup gue nabung buat beliin lo rumah kan. Sekarang lo malah mau ngusir gue. Semuanya gara-gara lo juga. Kalau aja gue punya keluarga kayak Arum Ayu Ningtyas, gue nggak bakal serendah ini di rumah mereka. Salahin gue? Semua hari ini gara-gara gue ya. Gue pergi aja. Sony Nurhayati kecil, jangan salahin gue ya, gue cuman kerja cari duit. Cepetan lari, mereka udah ngejar. Udah, lo nggak usah urusin anak ini. Di tempat sepi kayak gini, tinggalin aja anaknya di sini, pasti juga nggak bakal selamat. Cepetan pergi. Ini anak siapa sih? Lihat deh, anaknya kelihatan sakit banget. Banget, pasti udah dibuang sama keluarganya. Gue juga nggak sanggup ngurusin lo. Mending gue anterin lo ke kantor polisi aja. Tapi ujung-ujungnya juga dikirim ke panti asuhan, kasihan banget. Nggak bakal gede tuh. Orang-orang kok gitu sih, anak sendiri aja dibuang. Oh, no. Udahlah. Toh kita berdua juga nggak punya rumah. Mulai sekarang lo jadi cucu gue. Kita bareng-bareng itu udah cukup jadi keluarga. Anak lo sebenarnya di mana? Presidir keluarga Eko Subagio sudah ditangkap. Sekarang seluruh grup gue cuma nurut sama perintah lo aja. Sepupu-sepupu itu demi harta nggak segan-segan ngejar kita bertiga buat dibunuh. 5 tahun kita hidup ngumpet-ngumpet kayak gini, akhirnya selesai juga. Sayangnya, anak kita sama mereka. Nggak bakal kok. Dia itu hoki banget. Pasti nggak kenapa-kenapa. Kalau ada yang nyelamatin Sony Nurhayati, gue rela keluarin semua harta buat balas kebaikan orang itu. Nenek! Kan udah gue bilang jangan panggil gue gitu di luar. Nanti kalau anak-anak lain tahu lo punya nenek pemulung, mereka bisa ngetawain lo. Sony Nurhayati. Sony Nurhayati. Sony Nurhayati dia siapa sih? Ini nenek gua. Dia nenek paling baik sedunia. Dia ngumpulin botol bekas buat besarin gua. Nenek lo keren banget ya. Botol minum kalian yang udah habis masih mau disimpan nggak? Kalau nggak, kasih aja semua ke gue. Nenek Nil. Nih. Makasih ya semuanya. Ayo jalan.
Hari ini dapat banyak banget ya. Nanti nenek beliin lo es krim ya. Nenek gue. Sony Nurhayati, lo kenapa? Sony Nurhayati? Anak ini sakitnya udah dari lahir. Kalau mau sembuh total harus cepet-cepet operasi cangkok hati. Orang tuanya dulu mungkin juga karena ini, makanya ninggalin dia. Gue udah cocok buat donor ke dia. Hati gue aja yang dikasih ke dia. Dulu kan gue juga udah bilang ke lu, sekarang lo udah tua, operasi cangkok hati risikonya tinggi banget. Apalagi cuma demi anak yang dipungut kayak gini, lo rela ngorbanin nyawa lo juga. Gue udah anggap Sony Nurhayati kayak cucu kandung sendiri. Rumah juga udah gue jual. Operasi ini harus jalan. Tapi kalau rumah udah dijual, nanti ke depannya lo hidup gimana? Selama bisa bareng Sony Nurhayati, dimanapun juga jadi rumah. Nggak apa-apa. Rumah udah dijual itu juga cuma cukup buat operasi. Nanti perawatan setelahnya pasti masih butuh duit juga kan? Ini nih, kita semua patungan buat bantu sedikit. Jangan sungkan, terima aja ya. Nggak bisa, gue nggak bisa nerima ini. Ambil aja. Makasih dokter. Aduh, nggak enak. Makasih ya dokter. Makasih dokter. Jangan begitu. Makasih ya dokter. Makasih banget. Nenek. Sony, cepetan sini. Ayo sujud ke dokter. Makasih ya dokter. Ayo bangun. Cepet bangun. Makasih ya. Sony, kamu harus benar-benar berterima kasih sama nenek. Ya, sebenarnya kita semua juga terharu sama nenek. Makasih nenek jangan nangis. Nenek, aku bakal mati enggak? Sony, jangan takut. Nenek walaupun harus kalam baka buat rebut kamu, tetap bakal pastiin kamu hidup. Pak Eko, rumah sakit pusat baru aja nerima anak cowok umur 6 tahun. Dia juga pakai liontin giok yang sama persis kayak punyanya Sony. Serius? Iya, dia diadopsi orang. Baru aja operasi cangkok hati juga. Cepat siapin pesawat pribadi. Sekarang juga kita jemput Sony sama orang yang udah berjasa besar buat keluarga kita. Siap. Sudah sadar. Dokter, gimana keadaan Sony? Operasinya sukses besar. Sony butuh setengah bulan lagi. Baru bisa pulih total. Tapi justru kamu selama masa pemulihan mungkin bakal lama banget. Semua uang gue ada di sini. Masa pemulihan Sony juga harus pakai obat terbaik. Tenang, Cung. Makasih dokter. Kartu ini udah dibekukan. Nggak mungkin. Tolong cek lagi. Masalah sebesar ini kenapa nggak bilang-bilang? Nggak apa-apa. Dokter bilang sebulan lagi udah bisa pulang. Siapa bilang soal operasi? Gue ngomongin soal jual rumah. Masalah segede itu kenapa nggak ngomong? Penyakit Sony Nurhayati nggak bisa ditunda lagi. Gue jual rumah. Itu buat nyelamatin hidup dia kok. Cucu kandung lo sendiri. Lo nggak peduli. Malah jual rumah buat ngobatin anak orang. Emangnya nyawa dia seharga itu? Gue kapan nggak peduli sama Rahayu Utomo? Selama ini gue kerja serabutan, ngumpulin botol bekas. Uang yang gue dapat itu, bukannya udah gue kirim ke kalian semua. Rumah besar di kota itu juga udah gue kasih buat Rahayu Utomo. Rumah kecil di kampung ini, emang dari awal buat gue sama Sony Nurhayati. Dia itu anak kandung lo. Semua uang lo harusnya buat kita. Uang ini gue ambil. Pas banget, ya gue lagi ngincar 2 tas. Nggak bisa, ini uang buat nyelamatin nyawa orang. Mau duit? Boleh aja, kecuali lo pohon tua bisa berbuah lagi. Lahirin 1 anak lagi. Uang ini, pasti gue kasih ke lo. Nggak bisa, kasih ke gue. Ayo pergi. Lo kasih ke gue, tambah 20 juta lagi. Gue nggak usah berobat, Sony Nurhayati masih harus diobatin. Mendingan kalian berdua nggak usah berobat sekalian. Toh lo juga udah setengah masuk kubur. Anak kecil itu mati. Bisa nemenin lo di alam kubur. Anak gue
Anak gue. Tolongin mama dong. Mah, ini bukan salah Arum Ayu Ningtyas. Dari dulu gua udah bilang, lo nggak seharusnya pelihara anak itu. Tolong anak gue. Jangan bilang gue nggak punya perasaan. 200.000 ini mau buat lo pas banget. Bisa buat beli kotak abu buat anak kecil itu. Balikin uang gue kalian. Itu uang buat nyelamatin nyawa orang. Ada apa ini? Nenek, Lu kan nenek kebuka lagi. Kalau terus kayak gini, bahaya banget buat hidup nenek. nenek kenapa? Nggak apa-apa. Kalau gue mati, Sumbang aja semua organ gue. Gue cuma berharap ada orang baik yang mau pelihara Sony Nurhayati, tidak? Biar dia tiap hari bisa makan, nggak kedinginan, bisa sekolah. Nanti harus jadi orang yang berguna buat masyarakat. Nenek, jangan ninggalin gue. Iya? ini apa nih? Kelinci putih kesukaan Sony Nurhayati. Sony Nurhayati jangan nangis. Tolong, siapapun tolong nenek gue, tolong. Presiden direktur ada di sini. Nek, tolongin nenek gue. Anak gua. Tolong, siapapun tolong selamatkan nenek gue. Anak gua. Anda itu Eko Subagio, orang terkaya. Kok Anda bisa datang ke tempat kami? Joko Putri, segera kumpulkan tim medis terbaik dari seluruh Indonesia ke sini. Pokoknya mereka harus diselamatkan. Baik. Nenek, bangun dong. Tolong selamatkan nenek gue. Nenek udah bangun ya? Sony Nurhayati, kamu udah mendingan belum? Nenek, gue udah sembuh kok. Nenek udah tidur seminggu. Gue sampai takut banget. Iya ya. Mereka siapa ya? Kami orang tua kandungnya Sony Nurhayati. Nenek, ayo kita pulang. Salam hormat Nenek Agung. Ini Ayo kita masuk dulu. Selamat datang kembali di rumah Nenek Agung. Villa ini dekat banget sama pegunungan, pemandangannya bagus dan suasananya tenang. Paling cocok buat nenek menikmati masa tua. Bener banget. Gue juga udah siapin properti dan mobil di seluruh Indonesia. Musim dingin bisa tinggal di selatan, musim panas di utara. Ini kartu kredit buat nenek, nggak ada batas limitnya. jangan. Gue cuman orang desa, mana pantas dapat beginian? Gue mending balik ke desa aja deh. Kalau gitu gue ikut nenek aja. Dimanapun nenek berada, itu baru rumahnya Sony Nurhayati. Sony, jangan ngaco. Kamu harus sama orang tua kandungmu biar bisa hidup enak. Kalau kamu sama nenek, kamu cuma bisa ngumpulin sampah. Gue nggak mau. Nenek udah ngasuh Sony Nurhayati. Terus juga udah donor hati buat dia. Itu sama aja udah 2 kali nyelamatin hidup anak ini. Mulai sekarang, nenek itu nenek agung di keluarga Eko Subagio. Kami semua bakal hormati nenek kayak ibu kandung sendiri. Kedepannya seluruh grup Eko Subagio bakal anggap nenek sebagai yang paling dihormati. Gue gak pernah ngarepin balasan apa-apa. Kalau nenek nggak mau, gue nggak bakal makan lagi. Kamu gak boleh gak makan dong. Oke, nenek nurut sama Sony Nurhayati. Nenek setuju deh. Asik nenek setuju. Mama. Salam hormat Nyonya Besar. Ayo bangun. Kalian ngapain sih kayak gini? Ayo bangun. Kalian ngapain sih kayak gini? Asik nenek, kita nggak bakal pisah lagi selamanya. Ya, nggak akan pisah. Bukannya udah gue bilang habis pakai toilet, harus langsung disikat. Gue bayar lo bukan buat makan doang. Sikap lo apaan sih? Buruan sana sikat. Dulu waktu gue kesini, katanya gue cuma perlu jagain anak-anak.
Tapi pas udah di sini, gue malah harus masakin buat seluruh keluarga kalian. Toh sekalian masak buat anak-anak juga, kan sekalian aja. Iya juga sih. Sekalian, kemarin malam gue baru tidur jam 2. Pagi-pagi jam 5 udah dibangunin sama kalian. Gue ini emang keledai, tapi masa diperlakukan kayak gini? Gue udah kerja kayak gini 30 tahun, bener-bener baru nemu keluarga kayak kalian. Susah banget dilayani. Gue gak mau kerja lagi. Pergi. Kerja ngelayanin orang, malah ngerasa jadi bos. Lu nggak mau kerja, banyak yang mau. Bulan ini aja udah 6 ART keluar dari rumah kita. Agen jasa udah ngeblokir kita. Pak, gimana loh kalau kalian aja yang repot sedikit? Kita udah tua, nggak kuat jagain anak-anak lagi. Bukannya gue denger Siska Susilo udah keluar dari rumah sakit? Suruh aja tuh orang tua kampung datang. Dia ada orang desa, malas dan jorok lagi. Udah. Nanti gue sama bapak lu ngawasin. Kalau dia kerjanya nggak bener, lihat aja bakal gue apain dia. Iya. Nenek, di sekolah ada pelajaran prakarya. Gue udah siapin beberapa hadiah kecil buat nenek. Nggak tahu nenek suka atau enggak. Selama itu buatan Sony, nenek pasti suka. Ini emas ya, ini terlalu mahal, gue nggak mau Kalau nenek nggak mau, gue nggak mau sekolah lagi. Mak, dokter bilang pinggang ibu kurang bagus. Gue sengaja gantiin kasur ibu jadi kasur Hastens. Coba dulu ya. Oke. Lembut banget nih. Ini pasti mahal ya? Enggak juga kok, paling cuma 5-6 juta. Terus ini ada ginseng dan tanduk rusa 100 tahun. Semuanya buat kesehatan ibu. Nggak usah, badan gue masih sehat kok. Gue ke pasar dulu ya. Nanti malam kalian cobain masakan gue. Wah, mantap banget. Halo. Ma, balik ke rumah buat jagain Rahayu ya. Beberapa tahun lalu lo ngerasa gue nggak bisa jagain Rahayu. Terus lo usir gue. Gue nggak mau balik. Udahlah, jangan bahas kejadian 5 tahun lalu lagi. Selama 5 tahun ini lo udah jalani tugas sebagai nenek belum? Lo cuma peduliin anak orang luar. Cucu sendiri aja nggak diurus. Gitu bener ya? Sony itu bukan anak haram. Dia udah ketemu orang tua kandungnya sendiri. Gitu ya. Kalau gitu, gue sama Mulyadi sekalian jemput lo. Sekalian juga minta uang nafkah selama beberapa tahun ini. Jangan. Gue pulang sekarang juga. Sekalian mampir beli sayur ya. Pulang langsung masak makan malam. Nenek jangan pergi. Sony nggak rela nenek pergi. Nenek jangan pergi. Sony nggak rela nenek pergi. Sony anak baik. Nenek cuma mau pulang sebentar lihat Rahayu. Nenek bakal cepat balik lagi kok. Kalau nanti nenek di luar ada yang bikin sedih, harus banget kasih tahu Sony ya. Sekarang Sony udah bisa jagain nenek sendiri. Sony bener-bener udah gede ya. Sony tenang aja, nenek nggak bakal disakitin kok. Bu, anak ibu namanya Mulyadi Firmansyah. Dia buka perusahaan teknologi sendiri kan. Saya ada niat mau investasi di perusahaannya. Jadi nanti perusahaannya bisa jalan lebih lancar. Dan dia bisa punya lebih banyak waktu buat nemenin ibu. Beneran nih, makasih banyak ya Eko. Saya pulang duluan deh, mau kasih tahu kabar bagus ini ke dia. Bu, ayo cepat masuk. Tunggu dulu. Buang aja tas jelek itu keluar. Jangan sampai rumah gue jadi kotor. Ini baju gue semua. Lo kesini kan buat nyuci baju, masak, sama bersih-bersih rumah. Ngapain juga pakai baju bagus segala. Pakai celemek aja cukup. Iya bener. Jangan bawa-bawa baju kampung lo kesini, nanti rumah gue jadi bau. Cepetan buang aja keluar. Rahayu, masih inget sama gue nggak? Bau banget sih. Biar mama yang buangin ya. Anak mama Rahayu emang pinter banget. Rahayu baik banget. Ngapain bengong di situ? Cepetan masuk masak dong. Ini tempat duduk yang bisa lo dudukin. Terus gue duduk di mana? Lo kasih makan Rahayu dulu, nanti sisa makanan kita baru lo makan. Orang kampung kayak lo kan udah biasa makan sisa makanan. Masih nggak cepet-cepet ke dapur. Sini,
Rahayu dengerin mama ya. Ayo sini, buang permen karetnya. Ganggu banget sih. Rahayu, kenapa bisa buang permen karet ke kepala nenek? Kamu bukan nenek aku. Kata mama, kamu itu cuma pembantu bau. Kok ngajarin anak kayak gitu sih? Ngomel-ngomel mulu ngapain sih? Tinggal gunting aja kelar. Rambut gue, lo. Nenek botak. Janda tua kayak lo masih mikirin penampilan aja. Kenapa? Masih mau pelihara rambut buat godain duda-duda kampung lo? Kok bisa jadi begini sih? Ini kan tinggal dipotong aja, udah beres kan? Kenapa jadi begini sih? Ini juga gara-gara nyokap lo. Dia maksa banget. Sampai ribut sama anak kecil. Terus ngejar-ngejar sambil ngomelin. Gue enggak kok. Udah maini di kota, jangan bawa-bawa kebiasaan kampung yang suka ribut. Bikin pusing aja. Barusan gue dapet kabar bagus banget. Grup gue bakal investasi di perusahaan gue. Grup gue itu perusahaannya si Eko Subagio. Gak ada lagi deh grup sebesar itu di seluruh negeri. Investasi dari grup GU pasti nilainya gak kecil. Cepetan bilang. 200 miliar full. Sekarang perusahaan gue bisa berkembang 10 kali lipat. Seriusan? Berarti keluarga kita nanti nggak perlu khawatir apa-apa lagi dong. Dengan investasi 200 miliar ini, keluarga kita benar-benar naik kelas jadi orang elit. Keren banget. Eko Subagio beneran pegang omongan? Dia sendiri yang janjiin mau investasi buat lo. Masih aja ngomongin Eko Subagio, dia itu kalau nginjak kaki aja. Satu dunia keuangan langsung gempar si Eko Subagio, orang paling tajir. Lo itu cuman orang kampung. Di mata dia, sama aja kayak nyamuk dia lihat lo sebentar aja, udah jijik banget. Gue beneran ngomong yang sebenarnya. Lo pada nggak tahu kan keponakan gue kerja di grup GU, jadi supervisor di cabang, pasti dia yang bujuk Pak Eko. Makanya mereka mau investasi ke perusahaan kita. Iya bener. Bokap lo, akhir-akhir ini demi perusahaan kita, udah capek banget kerja ke sana kemari. Masih aja ada yang nggak tahu malu, ngaku-ngaku punya jasa. Pak, nggak usah diladenin dia. Dia kan orang kampung, cuma suka pamer doang. Lo masih bengong ngapain? Cepetan ambilin air hangat. Buat cuci kaki ayah mertua lo, biar rileks dikit. Gue beneran nggak ngaku-ngaku jasa kok. Gue ngomong beneran. Udah cepetan sana. Kata mama juga gitu. Ayo. Oke. Ayo makan-makan. Lo cuciin kaki gue ya. Berani-beraninya godain suami gue. Gue enggak kok. Nenek, Kenapa Soni Nurhayati? tadi gue mimpiin nenek diganggu orang. Gue mau lihat nenek. Nanti papa mama anterin bareng kamu ya. Ayo kita jenguk nenek. Siap. Jalan lebih cepet ya. Siap, Soni Nurhayati. Siapapun yang berani ganggu nenek gue pasti bakal balas 100 kali lipat. Lo masih berani ngeles? Gue enggak kok. Orang kampung emang rendahan. Lihat yang bagus, langsung ngejar. Nggak bisa rebut pujian, ya rebut cowok gue. Gue enggak kok. Gue hajar lo. Udah jangan ngomong lagi. Cepetan pel lantai sampai bersih. Pel apaan sih? Orang kayak gini, lo pertahanin buat apa sih? Mending lo keluar dari sini. Keluar. Pergi. Keluar sekarang. Nenek, Soni Nurhayati. nenek, kenapa nenek di sini? Rambut nenek kenapa? Baju nenek juga basah. Ada yang ngebully nenek ya? Ini urusan orang dewasa. Soni Nurhayati baik ya. Nggak usah khawatir sama nenek. Papa, mama, gue pengen semua orang tahu siapa nenek gue. Biar nggak ada yang berani ngebully dia. Oke, gue bakal adain acara pengakuan keluarga.
Nanti gue umumkan di depan semua orang kalau Siska Susilo itu nenek besar keluarga kita dan calon penerus keluarga. Nggak usah deh, kerepotan banget. Lagian pasti keluar duit banyak kan. Tenang aja, mah. Acara keluarga kita banyak banget yang pengen datang. Joko Putri. Pak Eko. Lo sendiri yang ke rumah Mulyadi Firmansyah buat ngasih undangan. Pokoknya harus bikin Mulyadi datang bareng Siska Susilo ke acara. Iya, harus bikin keluarga Siska Susilo tahu mereka tuh hidup enak sekarang gara-gara siapa. Siap. Nenek, yuk kita belanja baju. Baju ini masih bisa dipakai 2-3 tahun loh. Ngapain beli baju baru? Harus beli, gue mau semua orang tahu kalau gue punya nenek paling cantik sedunia. Lampu udah pada mati semua. Mau belanja di mana coba? Kasih tahu semua toko milik Eko Subagio, nyalain lampu semuanya. Nenek, yuk kita jalan. Udah malam banget, masa masih nyuruh orang kerja? Gue kasih mereka lembur 10 kali lipat. Nenek, gimana menurut nenek sama yang ini? Gue lihat dulu ya. Mahal banget sih. Anak kecil dari mana nih? Pergi sana. Kok lo bisa mukul anak kecil sih? Lihat deh gaya lo, udah kelihatan banget kalau kalian orang kampung. Di sini nggak ada barang yang bisa kalian beli. Cepetan keluar. Siapa bilang kita nggak mampu beli? Dari jauh aja gue udah cium bau miskin dari kalian. Cepetan bawa anak itu keluar. Cuma anjing yang bisa ngenalin orang dari bau. Nggak nyangka tante juga kayak gini ya. Anak bandel, lo ngomong apa barusan? Papa gue bilang kartu ini bisa buat beli semua barang di sini. Nenek, pilih aja sesuka hati. Lo kira ini main-mainan? Bawa kartu mainan mau belanja di toko kita? Kalian mau pergi nggak? Kalau nggak, gue panggil satpam buat usir kalian keluar. Udah, Sony, kita pergi aja. Kalau lo nggak kenal kartu ini, nggak apa-apa. Panggil aja manajer kalian ke sini. Orang kampung kayak kalian masih pantas manggil manajer Yanto kita? Yanto Fauzi, gue kasih waktu lo sebuah lagu anak bebek buat ketemu gue. Kalau nggak, jangan pernah datang kerja lagi. Lo masih sempet-sempet yang ngitung bebek. Menurut gue, ngitung apapun juga percuma. Manajer Yanto kita nggak bakal... Manajer Yanto, kok Bapak datang ke sini? Bukannya saya udah bilang malam ini ada tamu penting. Harus dilayani baik-baik. Tamu penting belum datang. Malah ada orang kampung bawa anak dan kartu. Ribut-ribut mau belanja. Ini tuh kartu eksklusif dari Bank Internasional. Cuman, anak di bawah 10 tahun yang punya aset triliunan dan anak CEO yang bisa punya kartu ini. Berarti kamu anaknya Eko Subagio, si konglomerat itu. Sony Nurhayati, penerus kecil keluarga kita ya. Mata manajer Yanto emang jeli, tapi cara lo milih karyawan kayaknya nggak sehebat itu. Lo dipecat, cepetan pergi dari sini. Manajer Yanto, tuan muda. Saya salah, kasih saya satu kesempatan lagi ya. Lo berdiri di sini jualan barang mahal, langsung ngerasa lebih tinggi dari orang lain. Bedain pelanggan, remehin orang kampung. Orang kayak lo nggak pantas dikasih kesempatan kedua. Tuan muda, saya salah. Tuan muda, silakan pilih sesuka hati. Nenek, nggak usah peduliin dia, kita cari baju aja yuk. Yang ini terlalu rame. Yang ini bagus. Selamat siang, Tuan Muda. Yang ini. Nenek, seluruh ruko di jalan ini udah atas nama nenek sekarang. Mulai sekarang kalau mau apa-apa tinggal ambil aja di sini. Nggak bisa. Ini terlalu mahal, nenek nggak bisa terima. Rudi, ayo jalan. Siap. Sony, dengerin ya bawa ini. Nenek nggak bisa nerima, terlalu mahal. Ambil aja, Nek. Sony, dengerin, Sony. Siapa ya? Ibu siapa? Asisten khusus Pak Eko Subagio.
Pak Joko Putri. Silakan masuk Pak Joko Putri. Kedatangan saya kali ini khusus untuk mengantarkan undangan acara pengakuan keluarga besok. Undangan? Pesta besar keluarga Eko Subagio. Semua tamu yang datang itu orang-orang berpengaruh dari seluruh Indonesia. Kok kita bisa diundang juga ya? Ibu Anda tidak ada. Ada perlu sama beliau? Pak Eko Subagio khusus berpesan. Besok di acara pesta beliau wajib hadir. Pak Joko Putri. Jangan-jangan Bapak salah orang. Dia kan cuma orang kampung. Mana mungkin bisa masuk ke acara mewah kayak gitu. Pak Eko Subagio maksudnya pasti Ibu Syekh kan? Yang lain saya nggak tahu. Tapi ibu Anda, Siska Susilo, harus hadir. Kenapa memangnya? Besok juga lu bakal tahu. Pak Joko Putri, hati-hati di jalan ya. Jangan-jangan ibu gua beneran kenal sama orang paling kaya itu? Nggak mungkin deh. Gue tahu, ibunya Pak Eko Subagio yang sudah meninggal itu, dulunya pengusaha wanita sukses banget. Coba pikir, punya ibu sehebat apa, pasti bisa didik anak sehebat itu juga. Makanya mereka mau sekalian kenalan sama ibu lo. Itu orang yang nggak bisa dibawa ke acara penting. Masalah investasi, jangan sampai dia bikin kacau lagi. Mak, kok mama pakai baju kayak gitu? Penampilan lo hari ini lumayan juga sih, bisa dilihat. Beli baju baru, rambut juga ditata segala. Ini semua gara-gara numpang nama keluarga kita ya. Dengar-dengar si Eko Subagio undang lo ke acara makan malam, lo juga ngerasa pantas gitu. Udahlah, Mak. Mending malam ini kita semua istirahat cepat ya besok pas acara makan malam. Jangan sampai telat. Besok beneran mau biarin dia ikut juga ya? Tenang gak ya, Ma? Besok itu biar dia benar-benar tahu. Di rumah ini, dia tuh posisinya di mana. Ayo semua ke toilet dulu, istirahat sebentar ya. Sebentar lagi bakal ketemu Eko Subagio nih. Semua yang tadi gue ajarin masih inget nggak? Dia mah nggak usah khawatir lah. Yang harus khawatir itu si kampungan itu. Iya juga sih, emak lo tuh kebiasaan kampungnya parah banget. Nggak ada pendidikannya lagi. Biarpun dia pakai baju baru itu, pas ngomong pasti tetap kelihatan minder. Gimana dong, lo mau ngancurin masa depan lo sendiri? Terus harus gimana? Tenang aja. Gue udah nyewa orang buat jadi aktris. Nanti dia yang pura-pura jadi emak lo. Gue jamin Eko Subagio pasti puas. Idenya sih bagus. Tapi gue harus ngomong apa ke emak gue? Ngomong apa aja lah. Sekarang tinggalin aja dia. Nanti bilang aja lupa. Langsung naik mobil. Gue belum naik mobil loh. Tunggu bentar. Tungguin gue, tunggu sebentar. Ayo cepetan ya, ayo jalan. Tungguin gue. Tuh, si tua itu larinya masih kenceng juga. Tunggu sebentar. Lo ngapain sih? Hari ini tuh hari penting buat keluarga kita. Masa lo mau biarin si nenek tua itu ngancurin semuanya? Ayo cepetan jalan, jangan kasih si jelek itu naik. Ayo jalan, ayo jalan. Tunggu sebentar. Sengaja ya? Sengaja ninggalin gue kan. Tunggu sebentar. Gimana mama gue pulang? HP sama tasnya masih di mobil. Dia kan masih punya kaki. Biarin aja dia jalan sendiri pulang. Bising banget. Kenapa nenek nggak angkat telepon gue? Nenek nggak pernah nggak angkat telepon gue. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Om Joko bantu gue lacak HP-nya nenek.
Siap. Permisi, boleh pinjam 1.000 nggak? Pengemis bau. Pergi sana. Bang, boleh pinjam uang sedikit nggak? Gue mau pulang, nggak bawa uang. Nanti gue balikin ke abang. Mau pulang kemana? Ikut gua aja. Gue mau ngapain? Bang kasih lo tempat tinggal. Mau ngapain lu? Ayo ikut sini. Lepasin gue? Siapa berani sentuh nenek gue? Gue cuma bercanda sama dia kok. Kalau lu suka main-main, gue biarin mereka main bareng sama lo. Main petak umpet aja. Lu dikasih waktu lari 1 menit duluan. Kalau bisa ketangkep, kaki lu gue patahin. Jangan, Mbak. Tolong maafin gue. Tolong maafin gue. Oke, masih ada 40 detik lagi. Berhenti. Tolong. Sony, udah nggak usah diterusin. Kalau sampai kejadian beneran, repot. Biarin aja neneknya. Lo ngapain di sini? Hari ini kan mau pergi ke acara pesta kan? Luka di badan lo itu gimana ceritanya? Sony Nurhayati. Sony Nurhayati, nenek nggak usah ikut ya. Lagian juga nggak ada yang berharap nenek datang. Gue pengen nenek ikut kok, nenek. Masa nenek demi keluarga jadi nggak peduli sama Sony Nurhayati? Mana mungkin nenek nggak peduli sama Sony Nurhayati? Kalau gitu ikut gue aja, yuk. Selamat pagi, Nyonya Besar. Selamat pagi, Sony Nurhayati. Nenek masuk dulu aja ya. Nanti gue nyusul. Om Joko Putri. Hari ini aneh banget deh, Om. Bantu gue cari tahu dong. Gue pengen tahu keluarga anaknya nenek itu gimana sih mereka perlakuin nenek. Iya, Sony Nurhayati. Kalau sampai nenek diperlakuin gak adil, gue gak bakal maafin mereka. Halo, Pak Mulyadi Firmansyah. Lama nggak ketemu. Nggak nyangka ya bisa deket sama keluarga Eko Subagio. Bener-bener luar biasa deh. Ah, nggak juga. Siapa sih yang nggak tahu hari ini grup Eko Subagio nggak cuma ngenalin calon penerus keluarga, tapi juga mau umumkan investasi ke perusahaan lo kan? Hubungan dua keluarga kalian. Bener-bener nggak biasa, ya? Kedepannya, tolong banyak-banyak bantuin kami juga, ya? Jadi ini istri lo ya? Ini 2 orang tua mertua gue. Sama anak gue. Gua dengar Pak Eko Subagio sengaja undang ibu lo juga ya? Iya, betul. Pak Eko Subagio itu anak yang berbakti banget. Dia pengen ibu gue bisa saksikan momen terpenting gue. Selama ini, kalau bukan karena ibu gue yang udah didik gue baik-baik, nggak mungkin gue bisa kayak sekarang. Ini ibu gue. Kok dia datang ke sini? Kok lo datang ke sini? Dia itu ibu lo. Terus gue ini siapa? Kelihatannya sama Mulyadi Firmansyah hubungannya nggak biasa ya? Ini asisten rumah tangga di rumah gue. Iya, orang kampung tuh. Malas, licik, doyan makan, suka ngeles. Tahu hari ini ada acara makan-makan, sengaja datang buat numpang makan minum. Orang itu ibu lo. Gue ini asisten rumah tangga lo. Hari ini yang datang semuanya orang penting. Jangan bikin gue malu ya. Iya, cepetan ngaku lo asisten rumah tangga. Ayo ngomong lo. Dia memang asisten rumah tangga di keluarga kita. Asisten rumah tangga bau. Iya, lihat aja anak gue udah bilang. Anak kecil itu gak bisa bohong. Kita berdua pergi duluan ya. Lo tuh kayak perban yang susah dilepas. Ngapain lo datang ke sini? Mau apa? Mau biar Eko Subagio tahu Mulyadi Firmansyah punya ibu kampung yang gak bisa dibanggain. Anak gue sendirian ngebesarin lo, ngebiayain sekolah lo. Sekarang lo udah sukses, malah nggak ngakuin gue. Apa gue sebegitu bikin lo malu? Bu, kalau emang lo sayang sama gue, cepetan pergi aja. Jangan bikin gue malu lagi ya. Ngapain sih lo banyak ngomong sama dia? Satpam, orang ini gangguan jiwa. Cepet usir dia dari sini. Baik. Gue nggak gangguan jiwa. Ayo pergi. Lepasin gue. Berhenti. Lepasin gue. Nenek nggak apa-apa kan? Anak kecil ini juga lo bawa ke sini. Maksud lo apa? Karena orang-orang di sini semuanya kaya dan terpandang. Jadi lo kepikiran biar anak kecil ini punya orang tua baru. Biar lo juga bisa ikut enak hidupnya ya. Ngomong apa sih lo? Pesta ini tuh emang buat gue sama nenek. Udah deh, anak sekecil ini begitu dibawa ke desa, langsung kebiasaan jelek semua, pasti lo yang ngajarin kan? Ngomongnya bohong mulu. Menurut gue dia emang perlu dikasih pelajaran.
Anak kecil ini, beberapa waktu lalu kan udah ketemu orang tuanya. Kenapa orang tuanya terlalu miskin gak sanggup ngurus dia ya? Makanya dibalikin lagi ke nenek tua ini. Sony Nurhayati itu bukan anak haram. Kok lu bisa ngomong kayak gitu di depan anak? Kalian sama sekali nggak pantas nyebut orang tua gue. Orang tua yang bisa ninggalin anaknya waktu sakit, emang orang tua model apa? Siapa tahu, mungkin aja dari kampung pelosok yang miskin banget. Gue aja males bahas. Orang miskin gede sama orang miskin kecil. Berani-beraninya lo nyakitin nenek gue. Lo anak kecil. Lu berani nyakitin anak gue? Gue hajar lo sampai mampus. Sony Nurhayati. Kurang ajar. Kurang ajar. Siapa yang berani mukul gue? Pak Joko, ini semua cuma salah paham. Mereka yang cari gara-gara duluan. Hari ini seluruh keluarga besar Eko Subagio dan semua rekan bisnis, semua ada di sini buat sama-sama menyaksikan Sony Nurhayati resmi kembali ke keluarga. Yang lebih penting lagi, keluarga Eko Subagio mau berterima kasih kepada seorang yang sangat berjasa. Di acara sepenting ini, kalian masih berani bikin onar di sini. Semua ini salah kami. Tolong demi Eko Subagio yang sudah khusus undang kami, tolong maafkan kami ya. Ini semua salah kami. Lain kali nggak bakal terulang lagi. Iya. Kami langsung masuk sekarang. Cepat jalan. Ayo. Nenek, Sony, silakan masuk. Nenek, gue antar ganti baju ya. Gitu aja udah cukup dimaafin mereka. Padahal gue juga kena pukul tadi. Hari ini kan acara besar keluarga Eko Subagio. Apa kita tadi kelewatan ya? Kayaknya kita udah bikin malu keluarga Eko deh. Sekarang mendingan lepasin dulu nenek sama cucunya. Nanti abis kontrak sama grup Eko Subagio udah deal. Banyak banget kesempatan buat balas mereka. Sial banget sih. Gara-gara itu gue jadi bermasalah sama Joko Putrio. Lo udah denger belum? Keluarga Eko Subagio itu, demi balas budi sama penyelamat mereka, ngabisin duit banyak banget buat nyewa desainer warisan budaya yang terkenal. Lewat 108 desainer, pakai benang emas dan permata, bikin satu kebaya, sulam eksklusif yang cuma ada satu di dunia. Dikasih ke dia. Serius? Sampai Eko Subagio segitunya sama orang itu? Gila. Ini sih bener-bener luar biasa. Orang yang dihormatin Eko Subagio segitunya, kalau kita bisa dekat sama dia, bukan cuma 200 miliar investasinya. Iya, Mulyadi Firmansyah. Kali ini lo harus usaha lebih keras ya. Lo lihat nggak barusan? Iya, gue lihat. Anggun banget. Bener-bener cocok sama dia. Emang kelihatan berkelas sih. Itu kebaya. Kok dipakai sama nenek tua itu sih? Jangan-jangan dia tuh penyelamat besar keluarganya Eko Subagio. Masa iya? Anak kecil itu adalah anaknya Eko Subagio. Gak mungkin lah. Di bawah grup Eko Subagio. Rumah sakit aja ada ratusan. Masa gara-gara anak sakit, langsung dibuang gitu aja? Jangan-jangan kebaya ini dia yang nyolong. Pasti bener. Orang kampung. Emang suka tangan usil, gue tebak dia pasti pengen pas. Acara belum mulai, langsung pakai baju ini, terus kabur. Kalau Eko Subagio sampai tahu investasi batal perusahaan kita, bisa bangkrut juga. Gak bisa gini, kita harus tangkap dia. Nenek pakai baju ini kelihatan cantik banget. Pasti mahal ya? Dipakai sama gue sih kebanyakan. Tahu itu mubazir. Kenapa nggak buru-buru lepasin aja? Kalau sampai kotor nyawa lu nggak cukup buat ganti rugi. Ini siapa sih kok pakai kebaya yang disiapin sama Eko Subagio? Apa dia tamu kehormatan hari ini? Kayaknya enggak deh, tangannya kasar banget. Kelihatan kayak orang tani. Jangan biarin dia bikin ribut di sini. Cepat suruh dia pergi. Bu, lo nggak bisa bantu apa-apa, malah bikin ribet kebaya ini juga bukan buat lo. Cepetan lepasin. Jangan sentuh nenek gue. Ini hadiah yang gue siapin buat nenek gue. Lu tuh mulutnya penuh bohong, dasar anak bau. Belum gue hitung salah lu. Lihat aja nanti gue gampar lu. Lu berani nyakitin nenek gue? Sony Nurhayati.
Sony Nurhayati nggak apa-apa kan? Mama, aku nggak apa-apa. Nenek dipukul orang. Siapa yang berani nyakitin? Lo kan ini, emaknya anak kecil ini. Dari lihat aja udah kelihatan. Pas masih muda pasti sering main-main. Hamil tapi anaknya, nggak jelas siapa bapaknya. Abis lahiran langsung dibuang. Perempuan nggak bener. Lo mau hina gue silakan, tapi jangan hina Rina Paramita sama Sony Nurhayati. Udah hina ya udah. Hari ini lo bawa dia ke sini. Bukannya karena mukanya kayak setan penggoda. Niatnya mau godain orang kaya di sini? Orang kampung tuh ya, katanya sih polos. Tapi ternyata kalau udah main licik, jauh lebih lihai juga ya. Ma, Berani lo mukul gue. berani lo mukul nyokap gue. Gue nggak cuma mukul dia, gue juga bisa mukul lo. Berani lo mukul gue. Dia itu tamu kehormatan gue, lo semua ngomong seenaknya ke dia. Gue mukul lo aja udah baik. Pesta orang terkaya, lu pikir lu pantas undang orang, jadi lu juga orang dari grup gue ya? Pinter juga lo. Tahu udah salah, masih nggak cepet-cepet minta maaf ke nyokap gue. Suruh kita minta maaf sama dia. Lo tahu nggak? Sepupuku itu orang penting di grup gue. Yaudah lo panggil aja dia ke sini. Gue pengen lihat orang penting mana yang lebih penting dari gue. Orang kayak lo yang cuma kerja serabutan begini, dia sama sekali nggak nganggap penting. Oke, lu tunggu aja, gue panggil keponakan gue ke sini sekarang juga. Mak, kok sekarang lo jadi kayak gini sih? Nggak bisa bantu ya udah, jangan bikin semua orang malu dong. Bukan gue yang mau ribut. Hari ini beneran Eko Subagio yang undang gue ke sini. Ntar juga lo bakal tahu sendiri. Lo masih aja ngaco ngomongnya. Gue Dulu sebenarnya nggak seharusnya izinin lo datang ke kota dari kampung. Cepetan pergi deh. Jangan bikin malu gue di sini, bisa nggak? Dia nggak boleh pergi. Gue masih belum bales tamparan gue ke dia. Kalau dia pergi, urusan ini belum selesai. Siapa yang bikin ribut di sini? Keponakan, akhirnya lo datang juga. Nih orang tua ini, dia mau nyolong hadiah gede dari si bos kaya buat penolongnya. Kita nggak kasih, dia malah suruh temannya mukul orang. Iya, benar. Dia juga bilang dirinya, Ma, apa coba dari grup gue katanya. Lo lihat sendiri, lo kenal dia nggak? Kelihatannya sih wajahnya familiar. Kayak pegawai kecil begini di grup gue ini, nggak ada 10.000, paling nggak ada 8.000 orang. Mana mungkin gue bisa hafal orang kecil kayak gini? 5 tahun terakhir ini, gue terus keliling keluar kota, nyariin anak. Jarang balik ke kantor. Lo nggak kenal gue juga wajar sih. Nanti kalau Eko Subagio datang, lo pasti tahu gue siapa. Nama Pak Eko itu emang lu pantas manggil. Iya, dia itu emang orang miskin yang nggak mampu ngurus anak. Nggak ngerti juga dari mana datangnya rasa percaya dirinya sampai berani gaya-gayaan di sini. Cepet suruh mereka semua keluar deh. Bener tuh, nggak peduli lu siapa, mendingan cepet cabut. Lo kan cuma supervisor cabang, emang lo punya hak ngusir orang. Takasih puku. Kalau nggak cepet usir mereka, nanti Pak Eko datang terus lihat kebaya dia jadi begini kalau dia ngamuk. Kerjaan lo juga nggak bakal aman. Kalian berdua ngapain bengong? Cepet buka kebaya dia, terus usir keluar sekarang juga. Ayo cepetan, buruan. Siap. Ya. Ngapain sih? Gue bantu lo lepasin. Jangan sentuh nenek gue. Ngapain kalian? Mau apa? Ma, Kalian udah ngerusak bajunya, harus ganti rugi. Cuma beberapa mutiara jelek doang kan? Emangnya bisa semahal apa sih? Gue yang ganti 200 juta. cuman 200 juta doang. Gue sih nggak nganggap itu apa-apa. 200 juta satu butir. 200 juta satu butir. Hah? Ini ada puluhan butir loh. Setiap mutiara dan batu permata di Cheongsam ini semuanya didapat dari lelang. Harga satu Cheongsam ini lebih dari 1 triliun. 1 triliun. 1 triliun. Jadi kita harus ganti rugi sampai miliaran. Bahkan bisa sampai puluhan miliar. Masih ada yang lebih parah lagi?
Kalau Eko Subagio sampai tahu nyokap lo ngerobek Cheong Sam itu, perusahaan lu siap-siap aja gulung tikar, bro. Lo benar-benar udah cari masalah sama grup Eko Subagio? Mulai sekarang keluarga kita bakal susah hidup enak lagi? Ini Gimana kalau kita ganti rugi aja? belasan miliar lo mau ganti pakai apa coba? Sekali, lo cuma bisa satu jalan, putusin hubungan sama si nenek tua itu. Iya. Nak. Lo mau putus hubungan sama mama lo? Bukannya gara-gara lo juga. Hari baik kayak gini, lo malah bikin ribut di sini. Gue kok bisa punya mama kayak lo sih? Gue pernah perlakuin lo kayak gitu nggak? Lo itu anak kandung gue tau. Hidup lo emang udah hancur. Paling mentok lo nggak bisa ganti bajunya, ya masuk penjara aja. Jangan bawa-bawa anak lo dong. Ma, selama ini lo juga nggak pernah bantu gue apa-apa. Sekali ini aja gue mohon sama lo. Nanti gue bakal jenguk lo di penjara. Bokap lo udah pergi duluan? Bertahun-tahun ini gue sendirian. Jadi ayah sekaligus ibu buat lo, kerja 3 tempat biar lo bisa sekolah. Sekarang lo mau putus hubungan sama gue? Nggak ngakuin gue sebagai mama lo gitu? Lo bengong ngapain? Gimana? Lo udah capek bangun usaha selama ini. Mau buang perusahaan lo gitu aja. Masa depan lo juga gak penting. Cepetan sana. Gue Bilang aja. sama Siska Susilo. Resmi putus hubungan ibu anak. Semua sudah dengar kan? Semua sudah dengar kan? Keluarga gue sama orang tua ini sekarang udah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Jadi lu semua juga jangan numpang nama keluarga gue di sini. Kalau udah di sini, buruan pergi dari hadapan gue. Siapa yang numpang siapa juga belum tentu. Kalau nggak ada dia, keluarga lo juga nggak bakal punya hak datang ke acara ini. Ya bener banget, tunggu aja bokap gue datang, lo semua bakal kena batunya. Bokap lo datang juga palingan. Tetep aja keren satu lagi. Takut apaan sih? Satpam. Sini. Telepon polisi. Tangkap aja 3 orang ini. Bawa semua. Siap. Ngapain lo? Ngapain lo? Tahan dia. Gue mau dia sujud. Langsung minta maaf sama Pak Eko. Lepasin gue, kalau mau nangkep, tangkep gue aja. Jangan sentuh Sony Nurhayati. jangan ganggu nenek gue. Lepasin gue. Jangan sentuh Sony Nurhayati. Gue pengen lihat siapa yang berani. Gue mau lihat siapa yang berani. Pak Eko. Pak Eko, orang tua Jalang ini sudah gue tangkapin buat lo. Mau diapain juga, tinggal lo bilang aja. Satu kata aja. Lo dipecat. Ini? Ini. Pak Joko, gue nggak mau lihat orang ini lagi. Pak Eko. Pak Eko? Ya. Pak Eko, kasih gue satu kesempatan lagi. Pak Eko, kasih kesempatan dong Pak Eko. Pak Eko. Pak Eko udah gak mau lihat dia lagi selamanya. Jadi, sepupu lo di sini gak bakal punya tempat lagi dong. Sepupu lo jadi kena imbas juga. Semuanya gara-gara biang masalah ini. Mak, lo masih bengong ngapain? Cepetan minta maaf sama Pak Eko. Sujud sekarang. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh dia. Pak Eko Subagio, tolong tenangkan dulu ya. Kami dari dulu sudah nggak ada hubungan sama orang tua itu. Mohon banget jangan marah sama kami. Oke. Jadi jelas. Maksudnya apapun yang gue lakukan sama orang ini nggak ada hubungannya sama kalian kan? Iya Pak Eko. Mau Bapak ikat dia sampai mati? Atau ambil jantung, hati, paru-paru, ginjal dia buat bayar utang? Itu nggak ada urusan sama keluarga kami. Kalau misalnya dia jadi ibu agung di grup Eko Subagio, jadi orang yang berjasa banget buat perusahaan kami, itu juga nggak ada urusan sama kalian. Iya. Ya? Pak Eko, Bapak lagi bercanda ya? Dia cuma orang kampung, kalau dia beneran dapat nasib kayak gitu, gue bakal langsung sujud minta maaf sama dia. Udah cukup. Sebentar lagi kalian bakal tahu betapa bodohnya keputusan kalian ini.
Maksudnya apa? Hari ini adalah hari besar buat keluarga Eko Subagio. Gue berhasil nemuin anak gue yang udah lama hilang. Dia juga penerus masa depan grup Eko Subagio. Semua ini nggak akan terjadi kalau bukan karena seseorang yang sangat berjasa. Sekarang biar Sony Nurhayati bawa orang yang berjasa itu naik ke panggung. Kok orang tua itu bisa naik ke panggung sih? Iya, kenapa dia yang naik ke atas? Ibu gue itu orang yang berjasa buat si bos kaya. Nggak mungkin. Pasti Eko Subagio salah paham. Gue dari kecil tumbuh bareng sama nenek. Gue sering nanya ke nenek, "Nenek, di mana sih papa mama gue?" Nenek selalu berulang kali jawab gue. Katanya mereka itu dewa dari langit. Papa lo itu tugasnya bikin angin bertiup. Mama lo tugasnya bikin hujan turun. Terus kenapa mereka nggak mau sama gue? Mereka nggak ninggalin Sony Nurhayati kok. Cuma kerjaan mereka sibuk banget. Jadi nitipin lu ke nenek buat jagain. Setiap kali angin nyentuh pipi Sony Nurhayati, hujan jatuh di kepala Sony Nurhayati. Itu tandanya mereka lagi nengokin lu. Seneng banget. Papa mama gue ternyata dewa. Tapi sekarang gue udah bukan anak kecil umur 5 tahun yang percaya dongeng lagi. Gue udah 6 tahun. Gue tahu yang selalu jagain gue itu bukan dewa, tapi nenek. Makasih ya, Nek. Terima kasih, Nak. Sony, ayo bangun. Nenek juga harus berterima kasih sama Sony. Selama beberapa tahun ini, kalau bukan karena kamu di samping nenek, nenek juga nggak punya harapan buat terus hidup. Dan kamu juga udah nyelamatin nenek loh. Soniku, waktu baru lahir aja udah lemah banget. Untung ada Siska Susilo. 2 kali nyelamatin hidup dia. Iya, benar. Makanya siapapun yang berani ganggu Siska Susilo, berarti dia cari masalah sama gue, Eko Subagio. Kebetulan banget ya, ternyata kita satu keluarga. Kamu diem aja nih, gue sampai lupa sama kamu. Kamu itu punya usaha perusahaan dagang kecil kan? Iya, Eko Subagio. Kalau gue punya kesempatan buat kerja sama-sama lo, enggak. Kalaupun cuma bisa bantu-bantu lo, itu udah jadi kehormatan besar buat keluarga gue. Gue nggak butuh kerja sama lo. Tapi ada orang yang butuh lo buat bantu penyelidikan. Bawa dia pergi. Iwan Ayuning tes kan? Iya. Keponakan lo udah lama bantu lo buat nyuri data dari grup Eko Subagio. Waktu lelang proyek di grup, lo main curang. Ikut sama kita buat diperiksa. Eko Subagio, tolong kasih gue keringanan. Eko Subagio. Kalau gue diperiksa, gue bisa masuk penjara loh. Bawa pergi. Kalau gitu keluarga gue hancur semua. Eko Subagio. Kamu bengong aja, cepetan tolongin papa gue. Karena lo udah anggap Siska Susilo sebagai ibu angkat, mulai sekarang, lo sama Mulyadi Firmansyah berarti saudara sendiri dong. Kira-kira lo bisa nggak? Tolong kasih keringanan dikit. Iya. Gue emang udah anggap dia ibu angkat. Tapi ada aja orang jahat yang nggak terima. Nak, tolongin mama. Pergi. Keluar dari sini. Nenek, selama lo tinggal di rumah dia, hidup lo memang seberat ini ya. Lo malah biarin mertua dan istri sama anak-anak lo memperlakukan ibu lo dengan kasar. Sering banget mengusir dia dari rumah. Ngambil semua harta bendanya. Hampir aja bikin dia mati. Anak sama cucu kayak kalian masih pantas dibilang manusia nggak sih? Grup Gusi kami nggak bakal pernah mau kerja sama keluarga nggak tahu malu kayak kalian. Ayo kita pergi. Pak Eko, cepetan deh lo minta tolong sama Pak Eko. Kalau dia beneran cabut investasinya, keluarga kita beneran habis. Pak Eko. Soal kejadian yang dulu, memang gue yang salah. Demi nyokap gue, meskipun kali ini investasi ditarik, tolong kasih kesempatan buat kerja sama ke depannya. Nanti semuanya tergantung grup Eko Subagio masa depan penerusnya. Sony Nurhayati dulu itu gue nggak tahu diri, nggak tahu siapa lo. Gue nggak tahu lo siapa sebenarnya. Lo maksud cuma lo doang yang tahu.
Gue ini penerus keluarga Eko Subagio, nenek itu adalah kepala keluarga Eko Subagio. Makanya lu nggak berani nindas dia, kan? Grup Eko Subagio nggak akan pernah kerja sama lagi sama lo. Kedepannya, di seluruh Indonesia, siapapun perusahaan yang berani kerja sama lo, itu berarti jadi musuh keluarga Eko Subagio. Dan soal kebaya ini juga harus diganti rugi sesuai harga, kurang 1.000 perak aja. Kita ketemu di pengadilan. Habis sudah. Semua benar-benar berakhir sekarang. Ayo pergi. Gak bakal ada harapan lagi. Masih mau berharap? Diblokir sama grup Eko Subagio. Perusahaan gue bangkrut. Masih harus bayar ganti rugi ratusan juta. Mulai sekarang keluarga kita cuma bisa nunggu nasib minta-minta di jalan. Iya, teman ya. Semuanya banyak gara-gara lo yang gak berguna. Mah, gue mohon banget sama lu. Tolong bantuin gue minta maaf ke Pak Eko Subagio. Cerita, Nenek jangan dengerin dia. Waktu kita 5 tahun di kampung, dia nggak pernah sekalipun nengokin nenek. Ma, gue udah berusaha banget buat keluar dari desa lewat ujian. Susah payah, akhirnya gue bisa nikah dan punya kerjaan. Dulu lo sama sekali nggak pernah bantu gue. Sekarang gue udah mampu. Masa lo masih tetap nggak mau bantu? Katanya lo nggak pernah bantu gue. Kalau bukan karena ibu lo mana punya duit buat kuliah? Kalau nggak ada ibu lo, pas lo sibuk kerja, siapa yang cuci baju dan masakin buat lo? Siapa yang bantu urus keluarga? Bahkan rumah yang lo tempatin sekarang itu dibeli pakai tabungan seumur hidup ibu lo. Pengorbanan dia emang lo sama sekali nggak pernah lihat. Ibumu bukan cuma ngasih lo hidup, tapi juga biarin lo injak-injak tubuhnya supaya lo bisa lihat dunia yang lebih luas. Tapi lo nggak pernah sekalipun nunduk buat lihat punggungnya yang udah bungkuk. Coba tanya hati lo sendiri. Mau dapat maaf dari dia? Emang lo pantas? Sony Nurhayati, jangan blokir perusahaannya lagi. Nenek kok nenek jadi lembek lagi sih? Mulai sekarang urusan lo. Jangan pernah cari gue lagi. Ini terakhir kalinya. Gue bantuin lo. Mah, Mak, nenek belakangan ini kelihatan murung terus. Apa nenek lagi kangen kampung ya? Ya. Nenek, yuk kita pulang ke desa, Nek. Balik ke desa? Iya, bener. Gue udah cek kok. Ayah lo itu kan kakek buyut gue. Mau ulang tahun lo. Kita pulang ngerayain ulang tahun beliau ya. Asik juga. Kebetulan gue juga udah lama banget nggak ketemu keluarga di kampung. Tapi kali ini lo nggak boleh bawa hadiah yang mahal-mahal lagi ya. Kita semua orang desa, nggak bakal kepake juga barang-barang kayak gitu. Gimana, boleh nggak? Gue bawa boneka aja deh ke sana. Siska Susilo datang. Silakan duduk-duduk ya. Kok lo kesini? Apa lo tahu? Kita bakal makan di restoran gede di kota. Makanya lo pengen numpang makan gratis ya? Siska Susilo, ngomong yang bener dong. Siska Susilo itu kakak lo loh. Mas Ipar? Kita ini keluarga sendiri kan. Kakak ipar lo udah meninggal duluan. Terus dia juga udah putus hubungan sama anaknya. Dia janda tua sendirian. Kalau nggak ngandelin kita, mau ngandelin siapa lagi? Tapi ya, gue beneran nggak ada duit buat minjemin lo. Gini aja deh. Nanti lo bungkusin aja sisa makanan buat dibawa pulang. Iya kan? Janda tua yang nggak ada siapa-siapa. Mati pun nggak ada yang ngurusin. Masih tega-teganya di hari bahagia gini. Datang ke sini cuma buat bikin malu keluarga. Siapa bilang nenek datang sendirian? Nggak ada yang butuh duit bau dari kalian. Kami kesini buat rayain ulang tahun kakek buyut, Sony Nurhayati. Berani-beraninya lo bawa balik anak kecil ini. Dulu waktu lo adopsi dia, satu kampung ngomongin lo jelek banget. Pada bilang dia anak hasil hubungan gelap sama laki-laki liar. Satu keluarga kita, muka kita benar-benar dipermalukan gara-gara lo. Gue punya ayah sama ibu. Bokap gue itu Eko Subagio dari grup gue. Astaga, anak kecil bokap lo itu Eko Subagio si orang terkaya?
Kalau gitu gue ini ibunya Dewa. Lo pasti belum tahu kan? Gue sama istri gue, kakak gue, sama kakak ipar gue, semua kerja di anak perusahaan grup gue. Bokap gue malah jadi general manager di anak perusahaan grup gue. Bisa langsung koordinasi sama asisten khusus Pak Eko Subagio, Joko Putri. Kalau sampai dia tahu ada yang ngaku-ngaku jadi anak Pak Eko Subagio, bisa-bisa lo dihabisin, Kak. Kak, gue tahu dari dulu lo selalu iri sama gue. Anak cucu gue banyak, semuanya pintar dan berprestasi. Mereka semua kerja di grup gue milik orang terkaya, dan mereka semua berbakti sama gue. Tapi lo juga nggak bisa ngarang-ngarang kebohongan kayak gini. Ini mah bikin semua orang ketawa ngakak. Kita kesini buat ngerayain ulang tahun ke-60, Papa. Abis selesai kita langsung pergi. Karena kita kesini buat ngerayain ulang tahun, terus mana hadiahnya? Iya dong, kita udah siapin demotize sama rokok premium buat papa. Anak-anak juga udah beliin kursi pijat, sama alat terapi ini juga. Bahkan cucu gue, pakai uang jajannya beli 2 kotak suplemen kesehatan paling bagus. Lo datang ke sini, tangan kosong, mau makan minum gratis aja ya. Nggak apa-apa ya, yang penting niatnya udah sampai. Keluarga kita kumpul, bahagia bareng. Bapak sayang anak, anak juga berbakti. Lo janda tua, nongkrong di sini, lo nggak ngerasa bawa sial apa? Buruan pergi sana. Ayo Sony, kita pergi. Enggak! Suplemen kesehatan ini cocoknya buat orang tua di bawah 60 tahun. Kursi pijat sama alat terapi ini buat orang tua di atas 80 tahun yang tulangnya udah rapuh malah bisa bikin patah tulang. Terus rokok sama minuman keras ini? Lo pikir kesehatan kakek masih terlalu bagus? Beginikah cara lo nunjukin bakti sama orang tua? Jadi kalian bawa apa aja? Kita tadi buru-buru banget, cuma bawa 1 boneka. Mau dikasih ke kakek buyut. Ini bohongan kan? Boneka ginseng 1000 tahun ini gue sama nenek sengaja beliin buat bapak. Semoga bapak selalu sehat, semua urusan lancar, umur panjang kayak burung bangau, rezeki terus mengalir ke rumah. Bagus banget, Sony. Ini mahal banget loh. Bawa pulang aja deh. Ginseng segede ini, kalau asli, harganya bisa miliaran rupiah. Mereka berdua kan miskin. Mana mampu beli beginian? Pasti palsu. Pasti bohongan. Iya, Mak. Ini ada kode keaslian kok. Gue scan aja langsung ketahuan. Emang anak gue paling pinter. Cepet scan, biar malu mereka sekalian. Asli lo? Coba gue lihat. Beneran asli? Kok bisa sih? Jangan-jangan. Dia beneran anaknya orang paling kaya. Gua ngerti. Lihat nih, di kode anti palsunya masih ada nama pembelinya. Joko Putri. Itu kan nama asisten khususnya Eko Subagio. Barang ini pasti dia curi dari asisten khusus itu. Iya, Pak. Cepet telepon asisten khusus itu, kasih tahu dia, kita udah bantu nangkep maling buat dia. Asisten khusus itu pasti bakal kasih kita penghargaan besar deh. Yes, Tian. Cepetan, cepetan. Nggak ada yang angkat nih. Lo nggak bisa hubungi dia ya. Gimana kalau gue coba aja? Om Joko, gue lagi di hotel di Hua. Ada masalah dikit di sini. Ayo cepetan dong. Anak kecil ini masih aja ngibul. Siska Susilo, lo ngajarin anak lo kayak gini, ya? Pantes aja anak sama cucu lo pada nggak ngakuin lo. Nanti kalau gue punya banyak anak cucu, semua keluarga gue bakal hormatin gue satu-satunya. Sedangkan lo, takutnya lo mati nggak ada yang tahu kan? Nggak boleh ngomong kayak gitu ke nenek gue. Anak kecil, lo nggak kelar-kelar ya? Lihat aja hari ini gue ajarin lo gimana. Kurang ajar. Lihat aja gue bakal gimana. Jangan sentuh anak itu. Joko Putri, akhirnya lu datang juga. Ini dia yang nyolong barang lo, 2 maling itu. Joko Putri, walaupun lo orang kepercayaannya bos besar, tapi lo juga nggak bisa asal main pukul orang tanpa ngerti masalahnya dulu. Nyonya besar, Sony Nurhayati. Maaf, udah bikin kalian kaget. Nyonya besar. Beliau ini adalah penyelamat nyawa penerus keluarga Eko Subagio. Juga nyonya besar keluarga kami. Seluruh grup Eko Subagio menghormati nyonya besar di atas segalanya. Nggak mungkin. Pasti ada kesalahan. Mulai hari ini, seluruh keluarga lo, anak laki-laki, anak perempuan, dan juga suami lo, semua dipecat dari grup Eko Subagio. Ini nggak bisa gini dong. Kalau kita diusir dari grup Eko Subagio, terus siapa lagi yang berani terima kita kerja?
Dia kan bukan orang grup Eko Subagio. Bisa cari kerja di luar sana. Kayaknya anak cucu lo yang banyak itu sekarang harus lo sendiri yang tanggung hidupnya. Terus gue harus gimana hidup ke depannya? Dasar perempuan nggak tahu diri. Semua salah lo. Semua gara-gara lo. Pak, Nenek, beberapa hari lagi kita ajak kakek buyut ke sini biar tinggal bareng sama kita. Menurut lo gimana? Pokoknya semenurut Sony Nurhayati aja. Mah, gue sama Eko Subagio harus dinas luar 2 hari. Ini Utami Cahyadi, sepupu jauhnya Eko Subagio. 2 hari ke depan, biar dia sama asisten rumah tangga yang lain ngurusin makan minum dan keperluan lo sama Sony Nurhayati, ya... Salam hormat, Nenek. Gue ini orang kampung, mana perlu dilayanin segala. Mah, gue cuma khawatir sama lo kok. Takut lo kecapean. Tenang aja, pasti kita urus nenek baik-baik. Gak usah. Dari mana juga ada orang kampung kayak gini? Masih suruh gue ngelayanin pula. Utami Cahyadi, siapa yang nyuruh lo duduk di sini? Gue kan gak masakin lo. Ya udah, gue masak sendiri aja deh. Dasar norak dari desa. Di rumah ini, lo makan apa aja pasti bikin kotor. Mau makan, keluar aja beli sendiri, masak sendiri ya. Utami Cahyadi, sebelum Eko Subagio dinas luar, bukannya beliau udah pesan buat urus nenek baik-baik? Nenek apaan? Dia kan bukan ibu kandungnya Eko Subagio. Beneran serius? Jelaslah, dia itu cuma janda tua dari kampung. Kalau soal kedekatan, gue malah lebih dekat sama Eko Subagio daripada dia. Hari ini, gue bakal kasih dia pelajaran, biar dia tahu siapa yang berkuasa di rumah ini. Nenek, aku pulang. Sony Nurhayati sudah pulang. Nenek lagi makan ya. Nenek baru aja selesai makan. Ini kan sisa makanan kemarin ya. Kamu berani kasih nenekku makan beginian? Aku mau pecat kamu. Jangan dong Tuan Muda. Aku udah kerja di rumah ini lebih dari 10 tahun. Selalu kerja dengan sepenuh hati. Kali ini aku memang lalai. Lain kali aku nggak berani lagi. Nenek, tolong bantuin aku ya. Suamiku jatuh di proyek, kakinya patah. Keluarga kami cuma mengandalkan aku. Aku nggak bisa kehilangan kerjaan ini. Sony Nurhayati? Sudahlah, kita sama-sama dari kampung, semuanya juga susah. Demi nenekku, aku maafin kamu kali ini. Tapi kalau terulang lagi, kamu langsung keluar. Iya. Itu kebaya robek itu bikin kita rugi sampai ratusan juta. Bokap gue juga ditangkep. Keluarga kita sekarang kayak mau makan angin aja. Lo masih sempet-sempetnya nongkrong minum di sini. Perusahaan di luar sana udah pada tahu masalah keluarga kita. Nggak ada yang mau kerja sama. Terus gua harus gimana? Gini aja. Lo jemput nyokap lo balik ke rumah. Kita rayu dia baik-baik beberapa hari. Biar dia yang minta tolongin kita. Ke bos paling tajir itu. Udahlah. Kita dulu udah gituin nyokap gua. Menurut lo dia masih mau nolongin kita? Ya terus lo gak bisa cari cara lain apa? Kenapa sih gue nikah sama orang kayak lo yang gak berguna gini? Nggak ada yang maksa lo nikah sama gua. Nyokap gue juga udah cukup susah hidupnya. Biarin dia. Tenang dulu beberapa hari. Kalau lo gak mau, gue aja yang pergi. Bu, kita datang ke sini buat minta maaf sama ibu. Tolong maafin kita ya. Semua sudah berlalu kok, nggak apa-apa lagi. Kalau ibu udah gak marah, yuk. Ibu ikut pulang sama kita aja. Kalian mau bohongin nenek lagi? Kamu nih anak kecil, ngomong apa sih? Ngawur banget. Gue beneran nyesel kok. Bu, lihat nih, gue bahkan masak sendiri buat ibu. Gue juga beli suplemen kesehatan. Bu, kalau ibu mau ikut pulang, gue janji bakal benar-benar berbakti sama ibu.
Kamu aja nggak tahu nenek alergi seledri. Masih bilang mau berbakti. Gue cuma lupa sebentar aja kok. Terus sepatu lansia merek Zhubejian ini sama suplemen kesehatan merek Tangju Beijian itu semua barang palsu. Kamu sebenarnya nggak sungguh-sungguh mau minta maaf. Kamu udah sana pergi aja. Bu, kalau ibu nggak mau lihat muka gue, setidaknya lihat muka anak-anak dong. Rahayu, cepet panggil nenek. Nenek, aku kangen sama nenek. Gimana kalau nenek pulang aja sama kita? Kamu kalau emang kangen nenek, malam ini tidur sama nenek aja. Nggak mau. Mama bilang nenek baunya kayak orang tua bau. Aku nggak mau tidur sama dia. Nenek itu paling wangi kok. Kalian sebenarnya nggak tulus sama nenek. Pengawal. Sony? Usir mereka keluar. Mulai sekarang jangan biarin mereka datang lagi. Ya. Loh, Cepetan pergi. kalian lagi ngapain sih? Lepasin gue. Lepasin. Gue juga nggak ngerti. Keluarga Eko Subagio ini makan apa sih? Sampai-sampai gue yang beneran, saudara. Disuruh ngelayanin orang luar. Nenek tua yang nggak mati-mati itu bau banget sih. Lo kan pembantu keluarganya Eko Subagio ya? Iya. Tadi yang lo maki itu Siska Susilo si nenek tua itu kan? Lo juga kenal dia? Kalau lo juga nggak suka sama dia, mending lo bantuin gue. Nggak bisa, ini nggak bener. Nggak cocok. Kalau nanti berhasil, gue kasih lo segini. Oke, nggak masalah. Nenek tua siala. Hidup gue susah. Lo juga jangan harap bisa enak. Hari ini kita buang aja ke lantai bawah. Biar dia yang bersihin. Oke. Ada aja ya orang yang entah nasib baik apa yang numpang di kuburan leluhurnya. Dapat hoki gede bisa nyelamatin Sony Nurhayati. Setengah hidupnya ke depan udah nggak usah pusing lagi. Siapa bilang enggak? Modal nyelamatin Sony Nurhayati bisa enak-enakan numpang makan minum di sini. Bener-bener bikin malu orang kampung kayak kita. Bau apaan sih, In? Cepetan ke sini, lihat deh, nenek tua ini ngompol di celana. Bukan, Gwen. Kalau gitu lu sengaja dong. Lu nggak suka sama kita, tapi nggak harus ngelakuin hal jorok kayak gini buat balas dendam. Iya, bener. Bukan gue yang bikin dasar lo nenek nggak guna. Pipis sama pup aja udah nggak bisa dikontrol, masih ditambah otak lo juga udah rusak. Selain lo sendiri, siapa lagi yang bisa masuk kamar ini? Siapa juga yang mau ngelakuin hal jorok kayak gini? Beneran bukan gue yang bikin kok. Ini tadi pagi aja masih baik-baik aja loh. Nanti gue minta Eko Subagio buat nyariin lo beberapa perawat biar bisa bantuin lo di sini. Kita-kita yang kerja di sini nggak wajib buat bersihin kotoran lo ya. Pokoknya jangan sampai ngomong sembarangan ke Eko Subagio deh. Dia sibuk banget, jangan sampai lo nambahin masalah buat dia lagi kok. Kalau nggak mau repotin orang, mending lo cepet-cepet cabut aja. Atau bersihin sendiri deh. Kok pintunya nggak bisa dibuka sih? Kenapa ya? Ada orang nggak di luar? Udah, lu nggak usah capek-capek. Istrinya Eko Subagio lagi nggak di rumah. Sony Nurhayati baru pulang nanti malam. Lu di dalam aja dulu, nggak apa-apa. Kalau lu haus, ada air di toilet tuh. Tolong ya. Buka pintunya buat gue dong. Gue masih ada urusan yang belum kelar nih. Nenek! Sony Nurhayati, kok lu pulang lebih cepat? Buka pintunya. Nenek, kok nenek bisa terkunci di kamar mandi? Sony Nurhayati, nenek lu nggak bisa buka pintu kamar mandi ini. Tadi kepalang dikunci dari dalam. Terus kalau dia gedor-gedor pintu, lo nggak denger? Kita dari tadi sibuk di luar, jadi nggak denger apa-apa.
Gimana sih cara lu pada memperlakukan nenek gue? Lu kira gue nggak tahu? Gue udah tahu kok nenek meskipun disakitin juga nggak bakal ngomong. Makanya gue diam-diam pasang CCTV di rumah. Sony Nurhayati, itu semua gara-gara Utami Cahyadi maksa kita begitu. Gue nggak mau dengar alasan lo. Kalian semua udah gue pecat. Sony Nurhayati, kita ini masih keluarga loh. Lo tetap harus panggil gue 3 tante. 3 om lo lagi sakit. Keluarga kita. Gue udah kasih lo kesempatan. Kali ini lo pasti gue pecat. Gue beda sama mereka. Kita ini keluarga. Kalau lo mau pecat gue, minimal tanya dulu sama Eko Subagio sama Bu Eko deh. Oke, tungguin aja papa mama gue pulang. Gue bakal ceritain semua dari awal sampai akhir ke mereka. Lo jangan harap masih bisa tinggal di rumah ini. Dasar nenek sialan. Mau usir gue? Gue bakal bikin Lolo yang harus angkat kaki dari rumah ini duluan. Nenek Siska. Lo mau ngapain lagi? Pak Eko sama Bu Rina sebentar lagi pulang. Kamar mereka harus dibersihin dulu. Tapi pembantu udah pada dipecat semua. Lo lihat sendiri, gue juga nggak sanggup ngerjain semuanya sendirian. Nih, lihat aja. Ya udah, biar gue aja yang bersihin. Oke, makasih ya. Mah. Kita udah pulang. Capek enggak habis dinas luar? Enggak kok, kali ini kita bawain banyak oleh-oleh buat ibu. Nanti malam kita makan bareng ya. Kayak malam ini gue masak. Rina dari tadi di luar udah kepikiran pengen makan masakan ibu. Gue masak kok. Ya udah, gue masukin barang dulu ke kamar. Oke, cepetan istirahat ya. Silakan masuk. Bu Utami, ada apa sih? Jangan-jangan rumah kita kemalingan nih. Loh, kok bisa berantakan gini? Gue dari tadi di rumah terus? Nggak mungkin deh. Kemarin Sony juga sempat kehilangan barang, sampai pasang CCTV di rumah. Kalau gitu, mending kita cek aja langsung. Oke. Bener aja, ternyata ada maling dari dalam rumah. Bukan gue yang ngelakuin kok. Beberapa hari ini cuma lo yang masuk ke kamar Bu Rina. Kalau bukan lo, siapa lagi? Gue masuk cuma buat bersihin kamar kok. Gue nggak ngambil barang apapun. Mah, gue percaya bukan lo yang ngelakuin. Pak Eko, kalau kita cek isi tasnya, pasti langsung ketahuan. Ayo, ikut. Kok lo bisa-bisanya ngacak-ngacak barang orang? Lihat aja tuh, orang kampung emang susah banget hilang kebiasaan suka nyolong sama nipu. Gue beneran nggak ngambil barang-barang itu. Bukti semuanya udah jelas di sini. Lo masih berani ngeles. Pak Eko, orang kayak gini nggak bisa kita biarin ada di rumah kita. Cepetan suruh dia pergi. Yang harus pergi itu lo. Sony, kamu udah pulang? Papa, mama, orang itu. Dia sengaja lewat sudut kamera yang nggak kelihatan. Masuk ke kamar kalian, terus ngambil barang, terus nuduh nenek yang ngelakuin. Sony, nggak boleh ngomong sembarangan kayak gitu ya. Sony. Kalau kita ambil sidik jari semua orang di rumah ini, terus dibandingin sama sidik jari di perhiasan ini, pasti langsung ketahuan siapa yang ngambil. Sony memang pinter banget. Bu Utami udah sampai segini, masih ada yang mau lo omongin? Eko, gue yang ngelakuin. Tapi gue juga ngelakuin ini buat kebaikan keluarga kita. Dia itu orang luar. Di rumah kita cuma numpang makan dan ambil barang. Dia cuma manfaatin keluarga Eko. Udah cukup. Dia itu ibu gue. Semua yang ada di rumah ini itu milik dia. Lo nggak punya hak buat ikut campur. Eko Subagio kita ini sebenarnya keluarga yang terhubung oleh darah. Lu cuma karena satu orang luar aja mau usir gua gitu, Bumba. Dekat atau enggaknya itu bukan ditentukan sama hubungan darah. Gue sama nenek nggak ada hubungan darah. Tapi beliau rela kerja serabutan, ngumpulin botol bekas, dan nggak pernah sekalipun bikin gue susah. Bahkan beliau sampai rela pertaruhkan nyawa, donorin hati buat gue. Beliau adalah orang paling penting buat gue di dunia ini. Mak, makasih ya. Sudah didik Sony Nurhayati jadi anak yang baik hati dan jujur kayak gini. Iya bener banget. Pak Eko, saya... Udah cukup.
Lu dipecat dulu karena lu masih keluarga jauh. Gua udah kasih lu gaji 3 tahun ke depan. Sekarang harus balikin semuanya. Kalau enggak, lu tahu sendiri akibatnya. Bawa dia pergi. Pak Eko, saya bener-bener nggak punya duit segitu. Pak Eko, saya sadar saya salah. Tolong maafin saya. Ya, Pak Eko. Pak Eko, Ngapain lo kesini? Kan lo yang nyuruh gue sebelumnya. Suruh gue ngotorin ranjangnya si tua itu. Terus gue juga udah ngunci dia di kamar mandi. Semuanya udah gue lakuin. Tapi janji lo ke gue, duitnya belum lo kasih. Kan lo juga belum bener-bener ngusir si tua itu dari rumah. Ngapain gue harus bayar lo? Gara-gara bantuin lo urusin ini, gue malah kehilangan kerjaan. Lo harus bayar gue. Mau duit? Ya lo coba aja culik orang. Udah, cabut sana, cabut. Nggak bisa. Dasar lo nggak guna. Cepetan pergi, kalau enggak gue hajar lo. Dasar lo tua bangka. Bikin gue emosi aja. Lo jahat, jangan salahin gue kalau gue juga main curang. Hari ini Sony Nurhayati ulang tahun, gue masakin iga favorit dia. Dia pasti seneng pas pulang nanti. Apa Sony Nurhayati udah pulang ya? Gua bukain pintu deh. Ma, Rahayu Utomo diculik orang? Diculik? Kalau bukan gara-gara lo, si tua bangka bikin Utami Cahyadi marah. Anak gue, Rahayu Utom, gak bakal diculik. Dasar lo barang tua, balikin cucu gue. Balikin Rahayu Utomo gue. Kalian ngapain sih? Udah cukup. Kalian sendiri yang bikin masalah, kenapa nyalain nyokap gua? Parah lo. Kalau bukan gara-gara lo nyuruh Utami Cahyadi fitnah nyokap gua, terus nggak bayar dia, Rahayu Utomo bakal kenapa-kenapa. Ternyata semua kelakuan busuk itu lo yang nyuruh ya? Terus kenapa? Sekarang Utami Cahyadi minta 2 miliar. Cepet keluarin duitnya. Kalau sampai Rahayu Utomo kenapa-kenapa, lo, si tua bangka, ikut gue kubur bareng. Lo udah cukup belum ributnya? Lo udah cukup belum ributnya? Berani-beraninya lo mukul gue. Sekarang lo udah makin hebat ya. Berani-beraninya lo mukul anak gue. Gue mau cerai sama lo. Cerai ya cerai. Keluarga lo semuanya cuma mentingin status doang. Di mata kalian cuma ada duit. Selama ini cuma di rumah nyokap gua. Gue baru ngerasain apa itu keluarga. Harusnya gue udah sadar dari dulu. Nanti kalau Rahayu Utomo udah ketemu, gue langsung urus perceraian sama lo. Udah, jangan pada ribut. Sekarang yang paling penting, kita harus cari anak dulu. Masalah duit biar gue yang urus. Sony Nurhayati mana? Sony Nurhayati mana? Kok Sony Nurhayati belum pulang sih? Tadi Sony Nurhayati nggak ada di sekolah. Kata guru, dia dijemput orang lain. Apa? Maksudnya, Utami Cahyadi juga nyulik Sony Nurhayati? Terus gimana dong? Jangan-jangan dia kenapa-kenapa. Gue nggak mau kehilangan dia lagi. Kok lu beliin HP buat nenek? HP ini udah gue sambungin sama jam tangan gue. Jadi nanti kalau nenek kenapa-kenapa, Sony Nurhayati bisa langsung dateng. Sony Nurhayati emang anak baik. Gue tahu Sony Nurhayati di mana. Kalian berdua bocah, udah jangan ribut. Diam. Kalau masih ribut, gue habisin kalian berdua. Udah, jangan berisik. Tutup mulut. Di sini tempatnya. Gudang di pinggiran kota. Cepetan jalan. Oke. Pak Eko, semua uangnya ada di sini. Bawa orang buat kepung tempat ini. Harus pastikan kedua anak itu aman. Siap. Ayo. Sony Rahayu? Nenek! Mama. Rahayu, jangan takut ya. Ada nenek di sini kok. Jangan ribut. Jangan panik ya. Uang yang lo mau udah kita bawa ke sini. Tolong jangan sakitin anak-anak. Kalian semua mundur. Jangan maju. Mundur semuanya. Oke. Bu Utami, lo mau uang kan? Lepasin anak-anak dulu. Kalian udah bikin gue sengsara kayak gini. Mau pakai duit bau kayak gitu buat beli gue? Hari ini lo harus bayar mahal. Mau balas dendam ke kita gimana aja terserah, asal jangan sakitin anak-anak. Iya, ada apa-apa ke gue aja. Dasar perempuan nggak tahu diri. Ngomong doang nggak ditepatin. Hari ini gue bakal patahin kaki lo. Lo lari. Gue ambil nyawa anak bandel ini. Hajar dia.
pukul, ayo pukul. Cepat pukul. Pakai tenaga. Pukul. Lo juga udah puas kan? Sekarang tolong lepasin anak-anaknya. Dan lu juga nenek tua ini. Gara-gara lu gue kehilangan kerjaan, utang gue numpuk di mana-mana. Cepat lu sujud sama gue. Mah, Gue sujud asal lo jangan sakitin anak-anak. Apa aja bakal gue lakuin. Ternyata lu nurut juga ya. Sujud yang keras dong. Utami Cahyadi, yang lo mau itu uang kan? Kita nggak perlu sampai menginjek-injek orang kayak gini. Bener nggak? Uang gue mau. Nenek tua ini gue mau nyiksa dia sujud sama gue. Lo mau pelampiasan gue yang sujud, gue sujud. Sujud lu nggak dihitung. Gue sujud, gue salah. Mah. Gue emang jahat, gue salah. Kayak gini cukup belum? Nyokap gue udah sujud, lo masih mau apa lagi? Uangnya udah gue bawa. Sekarang lo ambil uangnya cepetan pergi dari sini. Kita janji nggak bakal lapor polisi. Gue nyulik mereka berdua. Biar nenek tua ini ngerasain sakit yang nggak ada habisnya. Dua anak ini lo cuma boleh pilih satu. Lo bilang pilih yang mana? Sony Nurhayati, Rahayu Utomo. Mah. Tolong selamatin Rahayu Utomo. Dia itu cucu kandung lo, Mah. Mah, kalau tega lihat keluarga sendiri meninggal di depan mata lo sendiri. Oh. Tapi Sony Nurhayati, Sony Nurhayati. Lo, dasar orang tua nggak berguna. Cepet pilih. Gue yang salah. Gue nggak seharusnya bikin lo marah. Semuanya salah gue. Kok gue bisa ngelakuin itu sih? Utami Cahyadi, gue mohon lepasin anak-anak itu ya. Kalau lo nggak mau milih, gue yang pilih. Dia tetap dia. Gue nggak mau. Gue pilih. Gue turun pilih. Gue turun pilih. Lo emang pengen nyiksa gue kan? Mah, lo ngapain? Ma. Nenek. Jangan turun. Nenek, udah cukup belum? Udah cukup apa belum? Ma. Dasar bocah bandel, masih aja berani kabur. Tahan dulu. Lepasin gue? Ma. Nenek. Lo gimana, Nek? Nenek. Nenek, bangun dong. Cepat panggil ambulans. Dalam 5 menit, bawa Ibu Siska Susilo ke rumah sakit. Antar dia ke kantor polisi. Gue mau dia dipenjara sampai mati. Siap. Ibu ini lukanya parah banget. Kita udah berusaha semaksimal mungkin. Mah. Gue salah. Dulu gue nggak seharusnya kayak gitu kalau... Buka mata lu, Mah. Lihat gue. Mah, bangun dong. Kasih gue kesempatan buat nebus semuanya. Yuk kita pulang ke kampung. Biar gue bisa bener-bener berbakti sama lo. Mah. Maaf ya. Nenek, jangan pergi. Nenek, jangan pergi. Sony Nurhayati nggak bisa hidup tanpa nenek. Sony Nurhayati nggak rela nenek pergi. Mah. Bu, jangan pergi. Sony Nurhayati nggak bisa hidup tanpa nenek. Dokter. Nenek. Bu. Gue salah. Gue bener-bener sadar udah salah. Makan permen, yuk. Kalau makan permen jangan nangis lagi ya. Nenek.
Nenek, capek enggak? Nggak capek. Lo nih cewek jahat, ngapain lo kesini lagi? Sony Nurhayati, ayo main keluar, pergi aja. Pum? Gue salah. Pum, kali ini semua berkat lo. Dulu emang gue yang salah, gue gak seharusnya begitu. Gue tahu lo nggak suka sama kita yang dari kampung. Tapi kalau petani nggak nanam, kota juga nggak bakal punya makanan. Tanpa orang kampung kayak kita, mana mungkin lo bisa hidup enak di kota kayak sekarang. Gue salah. Kata orang, istri baik bisa bikin 3 generasi kaya. Menantu jahat bisa hancurin satu keluarga. Soal lo mau cerai sama Mulyadi Firmansyah atau enggak, gue nggak ada pendapat. Tapi gue nggak bakal maafin lo lagi. Lo pergi aja. Pu. Mulyadi Firmansyah. Lo tuh selalu ngeluh soal asal-usul lo. Lo ngerasa gue nggak bisa kasih lo hidup yang lebih baik? Bahkan nama lo aja Mulyadi Firmansyah, biasa aja, nggak istimewa. Tapi Mulyadi itu juga artinya aman dan damai. Mana ada sih orang tua yang ngarep anaknya harus sukses banget? Asal lo sama Rahayu Utomo sehat dan selamat. Gue udah cukup banget. Mak. Gue bener-bener sadar salah, Mak.